2014 masih terus bisa digunakan untuk usulan paling lambat 30 Juni 2020. Nanti setelah itu 1 Juli maka akan menggunakan pedoman operasional kerja tahun 2019. Mungkin sementara itu sebagai informasi awal yang dapat saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua, ya. Satu lagi yang perlu kami ingatkan, ikuti terus protokol COVID-19. Kemudian kalau ada laporan mahasiswa ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, dosen atau sivitas akademika, ya, dosen, tenaga kependidikan, kemudian mahasiswa, pimpinan PT, ada yang terindikasi ya kena COVID-19, maka mohon juga dilaporkan secara resmi kepada LL Dikti Wilayah 3, tentu juga melalui informasi-informasi informal kepada kami, ya, melalui WA grup pimpinan ataupun japri kepada kami, ya, supaya kami bisa mendata, ya, status yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Tapi ini saya sekali lagi berdoa tidak terjadi di perguruan tinggi di wilayah 3 Jakarta. Kemudian yang selanjutnya mohon diingat, ya, kepentingan mahasiswa itu jangan terlalu dibebani dengan tugas-tugas yang sangat berat yang akhirnya memaksa mereka harus banyak keluar dari rumah. Ini menjadi penekanan secara khusus, ya. Mungkin itu sekali lagi kami kembalikan kepada Ibu Santi selaku moderator untuk kita mendengarkan laporan bagaimana pelaksanaan WFH dan SFH di masing-masing perguruan tinggi. Mungkin laporannya singkat saja secara lisan, nanti yang tertulis bisa dilaporkan kepada kami melalui Google Form yang sudah kami berikan kepada Ibu Bapak semua. Kalau ada yang belum tahu, nanti bisa ditanyakan ke Bu Santi atau teman-teman di Humas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsuri atas arahannya. Kita lanjut dengan laporan singkat masing-masing perguruan tinggi. Kami mohon untuk dapat menyampaikannya singkat saja Bapak Ibu, karena waktunya juga kita terbatas, jadi masing-masing 4 menit ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari Universitas Krishna Dwi Pawacana, kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Imam dari Universitas Krishna Dwi Payana. Selamat pagi Pak Samsuri, selamat pagi Bu Santi, dan selamat pagi untuk semua. Saya mau menyampaikan laporan tentang pembelajaran di Universitas Krishna Dwi Payana. Mulai belajar online itu di kami itu mulai bulan Maret. Lalu menggunakan media daring itu kita menggunakan Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan email. Lalu admin yang mengatur masing-masing prodi dan dibantu oleh perkuliahan. Lalu di mahasiswa kami juga ada yang mengikuti kegiatan pencegahan dan penanggulangan. Lalu kampus juga sudah melakukan pencegahan, terutama untuk pensterilan, yaitu menyemprotkan desinfektan, lalu menyediakan hand sanitizer dan menggunakan termometer suhu tubuh masing-masing tenaga pendidik atau pendidikan yang ada di lingkungan Unkris. Lalu untuk kendalanya secara umum adalah penggunaan kuota data dan jaringan internet yang tidak stabil. Cukup sekian laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Unkris. Selanjutnya kita ke Universitas Pancasila. Sudah hadir? Universitas Pancasila? Hadir Bu, ya hadir. Kalau belum kita lanjut. Sudah hadir. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak.
Ya, terima kasih yang kami hormati Pak Samsuri, Bu Santi, dan teman-teman semuanya. Salam hormat dari Pak Rektor kami dan pimpinan kami, karena Pak Rektor dan Warek 1 sampai 4 beliaunya berhalangan untuk ikut join meeting. Saya sebagai Kepala PTIK, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, diizinkan untuk melaporkan apa yang kami lakukan di Universitas Pancasila. Yang pertama, terkait dengan adanya COVID-19, itu yang pertama kami sudah melakukan edaran baik ke dosen, mahasiswa maupun pegawai terkait dengan WFH. Kemudian yang kedua, kami melakukan secara daring. Daring itu kami buat ada yang namanya Learning Management System yang dibuat di pusat, itu berbasis Moodle. Kemudian kami juga memanfaatkan email universitas, itu yang terkait untuk teleconference biasanya mahasiswa juga menggunakan Google Meet atau Zoom atau juga menggunakan Classroom. Nah, selain daripada itu kami juga menjembatani terkait dengan dosen-dosen yang belum mengerti terkait teknologi dengan menggunakan WA Group atau Milis. Itu terkait dengan perkuliahan. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan penyemprotan di semua ruangan, baik di fakultas maupun di gedung rektorat. Kemudian kami juga melakukan pengecekan suhu badan untuk setiap tamu yang masuk di lingkungan Universitas Pancasila. Kami juga menyediakan hand sanitizer, kemudian sabun untuk cuci tangan di setiap pintu masuk di lingkungan Universitas Pancasila. Nah, di satu sisi terkait dengan daring, kondisi yang sama dihadapi oleh mahasiswa adalah mahasiswa terkait dengan bandwidth ataupun kuota. Nah, di Universitas Pancasila sudah memberikan insentif dana sebesar 150.000 per bulan untuk setiap mahasiswa yang melakukan daring. Nah, ini kami gunakan untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa supaya mereka juga bisa mengikuti perkuliahan secara online. Nah, itu permasalahan sudah kami atasi. Kemudian yang berikutnya adalah kami mohon info Bapak dan Ibu pimpinan terkait dengan tadi pelaporan PD Dikti, terkait dengan pertama proses pendaftaran mahasiswa baru. Nah, apakah itu kami harus melaporkan sesuai dengan real? Karena kemarin kami juga sudah melakukan tes yang ketiga, gelombang ketiga, itu hanya 100 peserta yang ikut secara online. Nah, apakah ada kebijakan khusus dari LL Dikti 3 terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru di setiap kampus? Kemudian yang berikutnya terkait dengan JJA tadi Ibu, di tempat kami ada yang mengajukan 1 guru besar. Nah, kemarin kami sudah upload di Sijali. Apakah kami juga harus mengirimkan dokumen aslinya atau kami cukup menggunakan yang ada di Sijali? Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Pak Samsuri dan Ibu Santi dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Georgius dari Pancasila. Nanti kita tampung nanti di akhir sesi ini akan dijelaskan oleh Bapak Samsuri langsung ya. Siap Ibu, terima kita catat kasih. Dulu Pak. Ya. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Universitas 17 Agustus dengan Pak Rajes. Silakan Pak Rajes. Pak Rajes. Ya, selamat pagi Bu Santi. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada Pak Samsuri untuk mengadakan rapat ini. Pertama-tama dari Universitas 17 Agustus mungkin berkaitan dengan
pencegahan ya, pencegahan wabah yang sedang dihadapin oleh negara kita. Kontribusi dari Universitas 17 Agustus, salah satunya sebelum adanya kebijakan bahwa perguruan tinggi diliburkan, itu dari sisi kami telah mulai memproduksi yang namanya hand sanitizer, dan seluruh kampus diwajibkan menggunakan itu, dan pada titik-titik tertentu yang mengundang para dosen yang datang ke kampus, proses belajar mengajar, dan mahasiswa sudah mulai diwajibkan. Dan dalam perjalanannya berkembang dengan metode libur dan sebagainya, dan yang paling membuat kami sedikit panik bahwa kampus kami berdekatan dengan Rumah Sakit Sulianti Saroso di saat itu. Di saat Rumah Sakit Sulianti Saroso ditetapkan sebagai rumah sakit penanganan wabah COVID-19. Jadi mau tidak mau di kami lebih preventif, dan juga kami melakukan sanitasi lingkungan di seluruh gedung kampus. Sebelum kami meliburkan, kami mengambil satu langkah untuk meliburkan secara paksa sebelum pemaksaan. Itu di awal bulan sudah diliburkan 2 hari penuh untuk sanitasi lingkungan di seluruh gedung kampus. Kemudian kami juga melakukan sumbangan atau donasi di lingkungan Jakarta Utara, yaitu memberikan hand sanitizer pada aparat pemerintah, yaitu TNI, Polri, sipil, melalui camat, dan juga masyarakat di sekitar Tanjung Priok. Yang berikutnya di lingkungan L2 Dikti, dan kami juga bekerja sama dengan APTFI, Asosiasi Pendidikan Farmasi Indonesia, dan dari APTFI memberikan donasi dana sebesar 10 juta untuk U45 berkontribusi di masyarakat yang lebih luas, memberikan donasi dalam bentuk hand sanitizer. Yang berikutnya dari sisi pendidikan, proses perkuliahan dengan perefektif mulai dari semester genap 2019-2020, kami sudah melakukan migrasi sistem informasi yang sebelumnya kami menggunakan Sisfo, yang sekarang di kita mengambil paket dari Sevima, dari grupnya Sevima, bekerja sama dengan Sevima. Jadi seluruh database sudah berjalan, termasuk laporan PD Dikti yang sekarang sedang progres. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15, Bu Santi, sudah bisa dilaporkan semuanya. Dan proses pembelajaran Pak, kami mohon dipercepat Pak, sudah lewat 15 menit. Oke. Saya singkat saja. Ya. Proses pembelajaran kami menggunakan Siaka dan Edlink, yang mana
dosen dan mahasiswa progress report-nya tercatat, mereka dapat menghadirin perkuliahan, kehadiran tercatat dengan baik. Mungkin seperti itu saja, Bu Santi. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Rajes atas laporannya. Kita lanjut ke Universitas Islam As-Safiyah. Sudah hadir? Sudah hadir? Kalau belum, kita loncat ke Universitas Satya Negara Indonesia atau USNI. Kami persilakan Ibu Dwi. Mikrofonnya di unmute, Bu. Mikrofonnya. Ya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih waktu diberikan pada kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak diberikan waktu untuk melaporkan kegiatan kami. Jadi untuk yang di Universitas Satya Negara Indonesia, kami sudah meliburkan mahasiswa sejak tanggal 18 Maret Pak sampai dengan 18 Mei 2020 karena setelah itu kami libur Lebaran tanggal 19 Mei sampai dengan 29 Mei. Kami berharap musibah COVID ini bisa berakhir di akhir Mei sesuai dengan edaran atau SK dari BNPB sehingga nanti di bulan Juni kami kembali lagi dengan menggunakan tatap muka. Yang kami laporkan terkait dengan pembelajaran daring, yang pertama yang kami fasilitasi di universitas adalah menggunakan Edmodo. Jadi tim akademik kami bisa memantau perkuliahan dari masing-masing Bapak Ibu. Kemudian kami juga memberi keleluasaan kepada Bapak Ibu dosen untuk menggunakan Google Classroom, karena juga dari mereka ada yang sudah familiar dengan Google Classroom. Juga menggunakan Zoom, kemudian WA maupun WA Group maupun email. Ini adalah untuk kami akomodir bagi Bapak Ibu dosen yang memang Pak masih ada beberapa dari kami yang tidak familiar dengan teknologi sehingga kami fasilitasi atau dibolehkan menggunakan WA Group maupun email. Dan secara periodik Ketua Program Studi setiap minggu melaporkan kepada Kepala PAK PSI terkait dengan pembelajarannya, termasuk lampirannya screenshot kegiatan pembelajaran untuk yang di luar Edmodo. Kalau Edmodo kan dari tim kami sudah memantau, tapi di luar Edmodo masing-masing ketua program studi melaporkannya setiap minggu. Sehingga ini terekod dengan baik terjadi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga sudah menerbitkan surat edaran terkait dengan surat Dirjen Dikti yang terkait dengan pembelajaran termasuk penelitian PKL dan sebagainya gitu ya. Terkait dengan ini karena kami memang libur dari tanggal 18 yang sebelumnya mahasiswa juga menanyakan terkait dengan PKL dan sebagainya. Untuk surat menyurat kami satu pintu dari Putatu tembusannya ke dekan dan direktur pasca, tetapi sudah kami sosialisasikan kepada fakultas untuk menjadwal ulang kalau memang tidak dimungkinkan kegiatan yang ada di lapangan, baik menggunakan lab laboratorium maupun praktek lapangan maupun penelitian. Ini juga dan kita bersama mahasiswa juga mempertanyakan dengan kondisi mereka sudah semester 8 selesai di semester ini dan sebagainya. Kebijakan yang berikutnya adalah rektor memberikan pembebasan denda pembayaran keterlambatan SPP. Karena kami akan ujian tengah semester online, jadi ujian tengah semester online kami baru mau dilaksanakan nanti tanggal 22 April sampai dengan 8 Mei. Jadi kami laksanakan secara online, UTS secara online. Sehingga ini juga masuk kepada kami karena para mahasiswa juga yang terutama bekerja sudah ada yang PHK, kemudian ada yang bekerja yang non formal itu kesulitan terkait dengan keuangan, terkait dengan pembebasan denda sudah kami berikan. Kemudian karena kami libur juga kami sudah melakukan penyemprotan ada disinfektan seluruh ruangan kampus, termasuk fasilitas yang standar SOP dari penanganan COVID. Nah, itu kurang lebih Pak yang ingin kami sampaikan terkait dengan itu, terkait dengan pembelajaran. Walaupun memang kami juga sudah mendapatkan masukan dari para mahasiswa. Yang pertama hampir sama dari perguruan tinggi sebelumnya adalah terkait dengan kuota dan internet gitu ya, karena memang mereka menggunakan itu. Kemudian yang kedua adalah terkadang masih belum optimal pembelajarannya karena ini karena kami dipaksakan untuk online Pak. Sebelumnya kami belum menyiapkan itu karena rencananya baru tahun akademik 2020. Tetapi ini ada kami ambil hikmah untuk
persiapan kami mendatang sehingga kami lebih siap berikutnya. Demikian nih Pak yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, kita lanjutkan ke Universitas Syahid. Sudah hadir Universitas Syahid? Sudah, Bu. Ya, silakan Pak Imam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi dan Pak Sangannya ke Zoom ini. Terkait dengan laporan kami tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bahwa kami sudah melakukan 2 kali perpanjangan untuk melakukan pelajaran online. Pertama sampai dengan tanggal 5 April, kemudian diperpanjang lagi tanggal 19 April, baik itu untuk WFH ataupun untuk SSH. Kemudian kemungkinan juga akan terus diperpanjang lagi sampai dengan waktu tertentu yang sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI. Nah, pembelajaran kami dengan online itu memang sudah kami sudah melakukan hal ini jauh sebelum adanya wabah ini. Itu dengan sistem blended yang kami lakukan waktu itu dengan kerjasama dengan Haruka. Tapi untuk yang sekarang itu untuk yang yang belum kerjasama dengan, waktu itu hanya dua prodi yang melakukan sistem blended. Sekarang semuanya sudah melakukan hal itu, tapi tentunya ada fleksibilitas untuk platform yang digunakan. Yang pertama untuk sistem absensi kami gunakan dengan sistem siakat yang ada pada kami. Kemudian untuk live session untuk kuliahan itu menggunakan baik itu dengan Zoom ataupun dengan Google Classroom atau dengan Google Meet. Itu yang dilakukan oleh untuk pembelajaran. Nah, untuk kegiatan proses akhir untuk sidang atau seminar usulan penelitian ataupun proposal, dan juga untuk sidang tugas akhir, kami juga melakukan hal sama dengan menggunakan sidang online melalui Google Meet ataupun melalui Zoom. Dua ini yang bisa digunakan, Meet dan Zoom. Kebetulan kami sudah kerjasama dengan Google melalui Google Suite, sehingga batasan untuk waktu dalam proses pelajaran tidak ada batasannya, sehingga unlimited gitu untuk melakukan hal itu. Nah, barangkali itu. Kemudian WFA, sistem kontrol kami adalah dengan menggunakan sistem siakat dan atau siswa yang ada pada kami, sehingga para tendik ataupun dosen yang melakukan proses pembelajaran ataupun tendik yang melakukan kerja di rumah itu kami kontrol melalui masing-masing direktur baik direktur akademik, direktur SDM, direktur yang lain-lainnya yang kita lakukan bagaimana sistem mereka melakukan pekerjaan di rumah. Barangkali itu yang kami bisa laporkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke Universitas Paramadina. Ibu Fat, kami persilakan Ibu Fat. Baik, terima kasih Bu Santi, Pak Samsuri, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat LED 3, apresiasi sudah menginisiasi untuk melakukan pertemuan ini. Ini mungkin selama hidup kita baru sekarang ini ya Pak ya, jadi rekod juga ya kita. Jadi ini luar biasa nih LED 3 ini mungkin yang pertama kali yang melaksanakan ini sebelumnya. Baik, saya ingin update aja Pak. Pertama-tama ketika Pak Jokowi Presiden menyampaikan di hari pertama tanggal 1 Maret itu
adanya terkonfirmasi, kami segera dari Universitas Paramadina membuat surat edaran oleh rektor, yaitu tentang kewaspadaan terkait dengan virus ini, kemudian mulai melakukan antisipasi segala sesuatunya di awal itu. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian di tanggal 14 Maret kami juga rektor mengeluarkan surat edaran lagi karena melihat peningkatan semakin banyak ya, peningkatan jumlah yang terkonfirmasi makin banyak, maka surat edaran kedua dikeluarkan oleh rektor terkait dengan menindaklanjuti dan mengatur perkuliahan secara daring, pelaksanaan sidang karya akhir atau tesis, dan juga menunda segala kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kemudian tidak berapa lama lagi, 4 hari setelah itu tanggal 18 memunculkan lagi SK rektor yang ketiga, yaitu untuk menunda pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan wisuda yang kita tunda, yang seharusnya akan dilaksanakan tanggal bulan April, tanggal 27 April, kita akan melakukan penundaan. Dan kemudian tapi proses ijazah tetap berjalan, pemberian ijazah akan dilaksanakan sekitar tanggal 20 April mulai mereka. Jadi proses, karena saya yakin mahasiswa membutuhkan ijazah itu, jadi tetap kita proses. Hanya wisudanya yang kita lakukan penundaan. Nah, selanjutnya yang terakhir sekali yaitu keluar lagi SK dari rektor, yaitu tahun bulan Maret ini kemarin, yaitu terkait dengan adanya work from home. Jadi ini adalah langkah antisipasi yang benar-benar setelah semakin banyaknya peristiwa ini akhirnya dibuatkan lagi, dan SK yang terakhir tanggal 24 Maret kita melakukan semua aktivitas di kampus ditiadakan, melakukan work from home semuanya. Hanya ada beberapa kegiatan-kegiatan akademis ataupun persiapan-persiapan itu juga diantisipasi dengan ada kerja shift di setiap direktoratnya. Jadi ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Dan juga untuk kegiatan pembelajaran, Bu Santi dan Pak Samsuri, kami sudah melakukan kegiatan prosedur perkuliahan daring ini sejak tahun 2003 melakukan e-learning ini. Dan memang update terakhir dari prosedur kami yaitu tahun 2018 kami sudah melakukan prosedur itu untuk mengatur e-learning yang wajib disampaikan oleh dosen. Nah, ada hal-hal yang juga perlu disampaikan, yaitu bahwa ketika dosen melakukan e-learning, ada dalam pelaksanaan pembelajarannya ada 4 hal yang mereka harus lakukan. Yang pertama, mereka mengunggah perkuliahan atau modul perkuliahannya. Yang kedua, mereka melakukan pembahasan materi baik live melalui informasi, forum diskusi, dan juga kuis atau tugas yang harus diberikan. Dan Pak Samsuri jangan terlalu banyak membebani mahasiswa, untuk tugas-tugas sudah kami laksanakan, Pak. Insya Allah, karena banyak keluhan memang tidak hanya mungkin dari universitas kami, mungkin dari universitas yang lain juga, bahwa ada meme ya keluar bahwa kuliah di rumah malah banyak tugas menumpuk. Itu jadi itu yang kami hindari. Jadi tetap melaksanakan tugas, hanya mungkin tidak kita melihat situasi juga kepada mahasiswa. Nah, yang terakhir adalah bahwa proses forum diskusi tadi seperti juga universitas yang lain kami menggunakan banyak forum-forum diskusi melalui WA Group, Zoom juga, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang terakhir informasi dari saya adalah bahwa sejak Senin pagi ini kami di Universitas Paramadina telah melakukan kerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk melakukan tugas kemanusiaan, dan ini adalah bekerja sama dengan PMI, Sekjen PMI Pak Sudirman Said juga sudah hadir ke Paramadina untuk melakukan ini. Ada informasi relawan bila ada dari universitas Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa melakukan atau mengikuti kegiatan, yaitu packaging 1 juta alkes, diantaranya masker dan sabun, itu adalah untuk disebarkan ke beberapa daerah, baik di daerah DKI utamanya. Akan dari 1 juta itu insya Allah akan disebarkan 500.000 itu di DKI, karena mengingat DKI adalah yang paling banyak terindikasi terkonfirmasi COVID-19. Nah, yang lainnya akan disebar. Jadi relawan ini adalah tugasnya adalah packaging, membungkus beberapa alkes yang dibutuhkan itu. Itu saja laporan dari Paramadina, dan untuk yang laporan Google insya Allah kami juga sudah mengirimkan juga. Terima kasih Bu Santi sudah memfasilitasinya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, sedikit konfirmasi Bu.
Ya. Sedikit konfirmasi, itu relawannya mahasiswa ya? Relawan bisa dari umum, Pak, bisa dari dosen, staf pendidik maupun mahasiswa ataupun pramuka. Nah, tadi hari ini baru dibuka ada dari pramuka juga. Nanti mungkin saya share itu e-flyernya kali, Pak. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ya, Bu. Maksud saya gini, kalau relawannya itu ada dari kalangan mahasiswa, itu juga bisa dijadikan sebagai bagian dari tugas mahasiswa tersebut, atau kalau dalam relawan tersebut ada yang bisa dikonversi untuk menjadi SKS mahasiswa tersebut, juga bisa dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, Bu. Baik, Pak, nanti itu akan kami follow up, kami tindak lanjuti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Fat. Kita lanjut. Kita lanjut ke Universitas Podomoro. Universitas Bunda Mulia. Kami persilakan Ibu Kandi. Silakan Bu Kandi. Di unmute itunya, mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya di unmute. Ibu, mikrofonnya di unmute bawah, yang kiri bawah. Sebelah kiri. Bisa, Bu? Enggak. Ini, Bu. Yang gambar mikrofonnya. Bisa, Bu? Ibu? Atau yang di atas, Bu, unmute. Biru. Unmute. Merah-merah di unmute. Ada tombol. Warna mikrofon, gambar mikrofon, Bu. Gambar mikrofonnya itu. Ya, gambar mikrofonnya di unmute. Mungkin ke yang lainnya dulu, Bu Santi. Ya, kita lanjut ke Universitas Agung Podomoro. Kami persilakan Ibu Susi. Nanti Bu Kandi ya. Silakan Bu Susi. Ya, silakan Bu Susi. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Halo, selamat pagi, Ibu. Nah. Ya, oke. Selamat pagi, Bu Santi. Ya, pagi juga. Selamat pagi. Ya, ini saya mungkin mau menyampaikan sedikit. Jadi ketika kasus COVID itu mulai muncul, kita memang sebenarnya sedang dalam persiapan adanya online learning. Sebenarnya rencananya semester ini, tapi tidak jadi. Ada kemungkinan ke depan kita sudah persiapkan. Sehingga kita sudah memiliki portal yang akan Bu Susi, kurang jelas, Ibu. Kurang jelas, Ibu. Dengaran nggak, Bu, di sini, Bu? Segini. Nah. Ya. Terkait dengan masalah COVID ini, Rektor mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah COVID di dalam kampus ya sebelumnya. Lalu untuk perkuliahan, mungkin saya langsung saja ke perkuliahan. Kita adakan, karena portal kita sudah cukup lumayan mendukung perkuliahan terkait dengan online learning, maka pada Minggu tanggal 13 Maret kita melakukan sosialisasi untuk mempersiapkan dosen-dosen bagaimana perkuliahan online learning dengan menggunakan portal dan sistem yang dimiliki oleh universitas. Artinya kita dosen bisa saja menggunakan Zoom ataupun misalnya Google Classroom dan sebagainya. Namun kita ingin memantau proses pelaksanaan perkuliahan dengan dosen tetap memasukkan mengunggah materi perkuliahan dan ada forum di dalam portal tersebut, dan bagaimana mahasiswa juga mengunggah tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Nah, setelah sosialisasi itu, maka minggu berikutnya tanggal 17 Maret SFF mulai dilaksanakan. Nah, pada saat itu kita sudah mengeluarkan pedoman untuk membuat alur bagaimana pelaksanaan online learning dilaksanakan di kampus Podomoro.
Nah, tanggal 23 Maret baru terjadi WFH untuk seluruh dosen. Jadi pada minggu pertama itu dosen tetap melakukan online learning tapi di kampus. Nah, dengan portal yang kita miliki, kita bukan saja bisa memantau perkuliahan, tapi sekarang ini adalah minggu kedua UTS. Sama seperti perkuliahan, dosen harus mengunggah soalnya di dalam, bukan mengunggah, dosen memberikan soalnya kepada kami di bagian akademik, dan kami yang mengunggah ke dalam masing-masing portal mahasiswa, sehingga pada jam ketika mahasiswa itu ujian, mereka bisa melaksanakan ujian. Walaupun barangkali beberapa dosen memutuskan untuk menggunakan take home test dan lain sebagainya, tapi kita menyarankan kepada setiap dosen untuk tetap menggunakan portal sebagai jalur untuk berkomunikasi masalah ujian, mengingat kita ingin mendokumentasikannya sebagai bentuk tata kelola universitas terhadap pelaksanaan pembelajaran. Di lingkungan kampus sendiri, kita tetap melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin. Ketika mahasiswa mulai SFH, ruang kelas disemprot dengan disinfektan, lalu ada hand sanitizer juga disediakan, dan pengukuran suhu badan dilakukan. Nah, sampai saat ini sebenarnya kita mau merencanakan untuk WFH ini sampai tanggal 22 April, tapi kita melihat kondisi ke depan. Biasanya beberapa hari sebelum terlaksana apakah kita masih di rumah, itu kita akan mengeluarkan surat edaran kepada mahasiswa dan juga kepada dosen untuk mengantisipasi kondisi di lapangan. Saya kira dari saya itu saja, Ibu. Mungkin di sini ada Bu Maria yang barangkali bisa menambahkan jika ada yang kurang disampaikan oleh saya. Kalau dari saya sekian, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya. Terima kasih Bu Susi. Kita kembali ke Universitas Bunda Mulia. Kami persilakan Ibu Dr. Kandi. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barusan ada kesalahan teknis, kesalahan ada pada pihak saya. Terima kasih. Saya laporkan bahwa UBM telah melakukan study from home WFH bagi karyawannya dan study from home bagi para mahasiswa terhitung mulai Senin 23 Maret. Jadi pada hari ini kita sudah masuk ke minggu ketiga study from home. Bagi karyawan di UBM diadakan rotasi WFH. Jadi tidak semua orang masuk pada hari yang bersamaan, ada jadwalnya. Seperti saya, misalnya saya kebagian hari Senin, lalu nanti hari apa lagi begitu. Ya, ini untuk mengikuti instruksi pemerintah ialah bahwa para karyawan yang menggunakan kendaraan umum itu kami berikan keleluasan untuk WFH, working from home 100%. Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi itu ada rotasinya. Jadi ada piketnya begitu. Seperti hari ini kebetulan saya mendapat giliran piket di kantor gitu. Kemudian penyemprotan disinfektan dilakukan 3 kali dalam 1 minggu di seluruh ruangan kelas dan juga ruangan perkantoran. Meskipun ruangan kelasnya kosong, tapi kami adakan penyemprotan tersebut begitu. Adapun pada waktu kita memutuskan untuk libur pada tanggal 23 itu sebetulnya kita sedang masuk ke minggu kedua UTS ya. Dan kemudian pada minggu ini UTS minggu kedua yang kita sebut sebagai UTS tertunda tersebut kita langsungkan dengan cara online. Jadi kita sekarang lagi berjalan mulai hari ini online UTS selama 1 minggu mengejar ketertinggalan yang terputus pada waktu bulan Maret. Demikian juga dengan UAS akan kita lakukan dengan online UAS, demikian juga dengan bimbingan skripsi. Adapun sistem yang kami gunakan adalah sistem yang dibangun sendiri oleh IT di UBM, dan ini sudah kita lakukan, sistem ini sudah kita pakai untuk online kelas kita. Barangkali itu saja yang dapat kami share dulu, Pak Samsuri, Ibu Santi, mohon masukannya ataupun arahan-arahan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kandi. Ya.
Terima kasih Bu Kandi. Kita lanjutkan ke ISTN. Sudah hadir dari ISTN? Kalau belum, kita lanjut ke Institut Teknologi BRI. Kami persilakan Pak Rektor. Mikrofonnya Pak, di-unmute. Mikrofonnya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Samsuri, Bu Santi, dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Dana dari Institut Teknologi dan Bisnis BRI atau BRI Institut. Jadi di kami sudah menyelenggarakan work from home, diawali dari work from home jam shift, tapi sekarang sudah yang full semuanya. Hanya 1-2 orang yang memang kalau perlu ke kantor hadir ke kantor. Kalau mahasiswa sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Mungkin secara general hampir sama lah dengan teman-teman yang lain, bahwa kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dari Google Suite, dan Google Meet, kemudian Zoom, kemudian karena kita juga udah MOU dengan Google, jadinya kita pakai Google Suite. Di BRI Institute ini baru 2 angkatan, sehingga belum banyak nggak ada suaranya ya semuanya. Terdengar kok Pak. Terdengar Pak ya? Oke. Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi kami baru 2 angkatan dan jumlah kelas kami juga masih sedikit. Jadi dari 6 prodi yang ada, total jumlah mata kuliahnya tuh baru 83 mata kuliah. Jadi kami juga belum ada tugas akhir, kemudian belum ada sidang skripsi dan sebagainya, sehingga mekanisme itu memang belum ada di kami karena mahasiswa kami baru berada di semester 4. Mengenai kesehariannya di sekitar kampus, saya pikir semua sama di kita, bahwa kita sudah 3 kali seingat saya kampus ini disemprot disinfektan baik dari luar maupun di dalam ruangan-ruangan. Kemudian, dan saya pikir juga sama bahwa di tiap ruangan kita ada hand sanitizer, kemudian pada saat pintu masuk ada temperatur gun itu, kemudian di pintu gerbang itu yang pesan makan online atau kurir online itu dilarang masuk, jadi semua diterima oleh security. Saya rasa itu saja sih Pak Sam dan Bu Santi yang bisa saya laporkan pada kesempatan ini. Secara tertulis sebenarnya saya sudah kirimkan surat kepada Pak Samsuri mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin belum sampai atau sudah sampai, saya nggak tahu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rektor. Ya, kita lanjutkan ke I3L. Sudah hadir Pak dari I3L? Oh, belum. Kita lanjut ke Filsafat Dria Karya. Sudah hadir? Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Dria Karya? Belum. Kita lanjut Pak dengan Sekolah Tinggi Trisakti. Kami persilakan Bapak Ketua. Selamat pagi Pak Samsuri, selamat pagi Bu Santi. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Mohon maaf, saya wakil ketua 1 Bu. Ya. Jadi saya mewakili Pak Arya Pradipta di sini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Boleh kami laporkan kalau untuk STI Trisakti,
kami sudah memulai baik working from home ataupun study from home itu sejak tanggal 16 Maret. Jadi kita sudah lakukan itu full, sehingga tidak ada mahasiswa ataupun dosen yang ke kampus sejak tanggal itu kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk platformnya yang paling utama kita menggunakan Microsoft Office 365, di mana kita sudah membuatkan panduan-panduan yang harusnya itu memudahkan untuk dosen dan mahasiswa menggunakan. Namun demikian, tetap kita tidak menutup kemungkinan untuk dosen-dosen ada yang mungkin tidak familiar dengan mekanisme itu, mereka kita izinkan untuk menggunakan platform yang lain. Semua media sosial yang memungkinkan untuk pembelajaran online kita izinkan, tapi yang utamanya kita menggunakan Office 365. Untuk pembelajaran mereka harus melaporkan setiap kali mereka melakukan proses pembelajaran kepada kami. Selain itu nanti kontrol juga kami lakukan lewat koordinator mata kuliah ataupun nanti dengan kuesioner dosen dan kuesioner dari mahasiswa. Jadi nanti kita akan sebar kuesioner setelah biasanya setelah periode UTS kita lakukan, sehingga nanti feedback-nya dari mereka itu kita akan pakai untuk kedepannya seperti apa. Targetnya memang waktu awal itu kita berpikir mungkin minggu ketiga April kita sudah bisa masuk kuliah lagi, tapi kalau melihat keadaan sekarang kelihatannya ini akan direvisi, diperpanjang lagi. Nanti kita juga akan minta persetujuan dari yayasan karena kita koordinasi dengan yayasan juga untuk masalah masuk dan masuk kuliah atau tetap pembelajaran online. Jadi relatif seperti itu. Untuk penelitian ya kita usahakan tetap bisa berjalan, minimal proses untuk hibah tetap diusahakan. Kemudian untuk pengabdian pada masyarakat kelihatannya kita stop dulu karena pengabdian pada masyarakat kita biasanya bersentuhan dengan komunitas ataupun pihak eksternal, sehingga rasanya untuk saat sekarang sudah tidak memungkinkan lagi karena kalau dilakukan secara online kelihatannya cukup sulit. Relatif untuk kampus juga kita sudah lakukan tadi penyemprotan disinfektan sama, jadi seluruh gedung sudah kita sterilkan. Dan ini kita usahakan semuanya tetap terjaga sampai nanti pada saatnya kita harus masuk kembali. Saya rasa mungkin sementara waktu itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Irwanto atas laporannya. Kita lanjut ke Medistra. Kami persilakan Ibu Nurma, Bu. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin menyampaikan laporan dari Stikes Medistra Indonesia bahwa selama ini perkuliahan yang kami lakukan mulai dari tanggal 18 Maret sampai di awalnya surat Ibu Ketua sampai dengan 30 April, tetapi sudah kami perpanjang sampai sebelumnya sampai tanggal 30 Maret, tapi diperpanjang sampai 30 April. Perkuliahan kita laksanakan dengan menggunakan Google Classroom. Akan tetapi setelah saya melakukan monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa, banyak sekali keluhan pada saat perkuliahan menggunakan online. Karena mahasiswa kami banyak sekali yang ada di daerah pedalaman, sehingga sinyal beberapa provider dari provider tidak terjangkau jaringan ke wilayah mereka, kemudian sering mati lampu, sehingga pada saat kuliah online ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan tersebut. Kemudian ada juga kendala terkait biaya atau pengeluaran untuk pembelian kuota. Sehingga pada awal April kemarin dikeluarkanlah kebijakan dari Ibu Ketua Stikes bahwa perkuliahan kita alihkan ke penugasan kepada mahasiswa. Nanti pada saat WFH ini selesai,
akan kita cross-check dan kita evaluasi penugasan tersebut. Cuma di dalam proses pembelajaran kami ada kendala, Pak. Karena kami kan keperawatan dan kebidanan dan farmasi ini banyak sekali materi pembelajaran yang praktikum di lab. Sehingga pada saat mungkin nanti ke depan setelah masalah COVID-19 ini selesai, kami akan melakukan perkuliahan secara pemadatan, Pak, terkait materi-materi pembelajaran yang kegiatannya dilakukan di laboratorium. Saat ini hanya kami berikan beberapa bahan atau materi pembelajarannya saja, nanti pas praktiknya kita alihkan ke setelah COVID-19 ini selesai. Kemudian ada beberapa peran serta yang sudah dilakukan Stikes Medisra Indonesia terkait pencegahan COVID-19. Kami sudah membuat poster penyuluhan terkait pencegahan COVID-19 yang sudah kami upload di web Stikes. Kemudian kami pun sudah menyampaikan kepada mahasiswa jika ada yang berminat atau ingin menjadi relawan, kami persilahkan. Dan ada beberapa mahasiswa yang sudah terlibat menjadi relawan, yaitu dari mahasiswa program studi profesi keperawatan. Dan ini pun kita akui sebagai masuk dalam penilaian dari beberapa mata kuliah di profesi keperawatan ini. Kemudian ada kendala kami juga, Pak, terkait mahasiswa tingkat akhir. Karena mahasiswa di kebidanan dan keperawatan ini tingkat akhirnya yaitu studi komprehensif terhadap pasien, sehingga mungkin nanti kegiatan ini pun akan kita tunda setelah masalah COVID ini selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan dilanjut, Bu Santi. Nggak respon, Pak. Nggak respon, Pak. Apanya? Di sayanya kita lanjut, Pak, ke lanjut ya. Ke Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Ada, Dadir? Kalau tidak, kita lanjut ke Akademi Teknik Telekomunikasi Sandi Putra, Bapak Irto, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samsuri, terhormat teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya Pak Sam sudah memberikan arahan terkait proses belajar mengajar di kampus selama pandemi ini, di mana ada teknik khusus untuk kuliah, tugas akhir, praktikum, KKN, proses mahasiswa juga, kemudian kebijakan pengaturan SKS. Jadi ini arahan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami, Pak. Jadi kami pun terima kasih. Selama ini kita sudah memberikan surat edaran kepada para mahasiswa dan karyawan dosen untuk melakukan WFH dan SFH sampai dengan tanggal 22 April, dan itu akan kita perpanjang sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, Pak. Kemudian kita juga sudah melaksanakan kuliah online, di mana software yang kami gunakan itu salah satunya adalah Edmodo, Google Classroom, kami juga pakai Zoom, selain WA Group dan email ya, untuk submit tugas-tugas di masing-masing mahasiswa. Kemudian untuk mendukung proses belajar online tersebut, kami memberikan
bantuan mahasiswa berupa voucher kuota hanya khusus untuk Telkomsel, ya, pengguna Telkomsel. Jadi kita harapkan semua mahasiswa menggunakan Telkomsel sehingga kita bisa memberikan insentif pada para mahasiswa kuota yang kita berikan. Seperti yang dilakukan oleh kampus-kampus yang lain, kami juga melakukan disinfektan, Pak. Bahkan dari PNI sudah dilakukan juga penyemprotan disinfektan di kampus kami beberapa kali, sehingga kita akan menutup terus pelaksanaannya sampai masa pandemi ini berakhir. Nah, selain itu Pak, selama ini kita LPPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Penelitian, berusaha untuk mengembangkan inovasi teknologi untuk membantu dalam proses tanggap COVID ini dengan beberapa inovasi, Pak. Salah satunya adalah dengan mobile disinfektan. Ini sedang kita kembangkan, mudah-mudahan cepat selesai. Nanti kita akan laporkan, Pak. Untuk selebihnya bisa mungkin Bu Putri bisa menambahkan. Silakan Bu Putri. Bu Putri, silakan. Ya, baik, saya hanya sedikit menambahkan saja. Memang dari kami ada beberapa alokasi untuk bidang pengabdian masyarakat dan penelitian yang kita alihkan sebagai bentuk tanggapan bencana terhadap COVID-19. Ada beberapa yang rencananya insya Allah akan kita implementasikan pada minggu depan. Begitu saja mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Bu Santi, terima kasih. Ada berapa? Yang pertama ya, halo, iya Pak. Yang pertama kita memang sedang mengembangkan mobile disinfektan, gitu Pak. Yang kedua itu kita akan membuat ini Pak, semacam kayak bot hand sanitizer Pak, bot hand sanitizer yang akan kita taruh di beberapa pusat massa ya, antara lain mungkin seperti stasiun. Jadi dibuat dalam bentuk bot seperti itu Pak. Lalu kami juga sedang mengembangkan, kebetulan saya pribadi sedang mengembangkan ventilator Pak, tapi yang tipe BVM Pak. Insya Allah nanti kalau ini semua bisa terlaksana mungkin dalam minggu ini, insya Allah minggu depan kita bisa launching Pak. Begitu aja mungkin tambahannya dari saya. Ya, bagus Bu Santi, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Santi, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Dian tadi sudah. Dari Akademi Keperawatan Polri sudah? Silakan, belum. Bu Yuyun. Ya, silakan Bu Yuyun. Mikrofonnya Bu, di-unmute. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan, pertama kami membuat surat edaran tentang perubahan perkuliahan, juga tentang praktik di lahan praktik, berhubung kami adalah rujukan rumah sakit rujukan COVID, sehingga kami membuat modifikasi kalender akademik, di mana semua praktek simulasi dan praktek klinik keperawatan itu dialihkan ke belakang. Sehingga proses belajar mengajar di tempat kuliah, yaitu dengan daring, yaitu menggunakan Zoom, kemudian karya tulis 3-3 dengan email, WA, kemudian kami juga mengadakan pelatihan bagi dosen
untuk bagaimana menggunakan Zoom, yaitu pada tanggal 30 Maret, sehingga semua dosen dapat menggunakannya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, kami telah menyumbang melalui iFiki dan telah disalurkan. Kebetulan saya sebagai bidang pengabdian masyarakat Fiki, kami telah melaksanakan menyalurkan bantuan baru ke 9 rumah sakit rujukan perawatan COVID di Jakarta. Kemudian hari Kamis depan kami akan ke 4 rumah sakit rujukan COVID di Jakarta. Untuk lain adalah penyemprotan kelas, kemudian mengelap dengan desinfektan semua bangku sekolah. Kemudian kami menyiapkan wastafel portable setiap masuk di pintu-pintu, kemudian menyiapkan hand sanitizer, dan juga mewajibkan untuk mahasiswa nanti apabila masuk menggunakan masker. Dengan tentunya apabila ke pasien nanti apabila praktek setelah Lebaran mungkin masuknya di klinik itu menggunakan masker bedah, tapi kalau sehari-hari menggunakan masker kain. Saya kira itu saja modifikasi dari kalender akademik kami, sehingga mudah-mudahan kami bisa melaksanakan dengan baik semua apa yang telah diprogramkan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuyun atas laporannya. Kita lanjutkan ke Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta. Kami persilakan Ibu Direktur, Bu Dian. Mikrofonnya Bu, mikrofonnya. Di unmute mikrofonnya. Oke, udah silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Pak Samsuri sudah sembuh. Saya senang sekali. Walaupun agak codet-codet sedikit. Terima kasih, Bu. Hidungnya tambah keren kok, Pak. Bu Santi, mudah-mudahan kita semua sehat ya, Pak. Oke, terima kasih. Kami juga diundang di sini. Sama seperti yang lainnya, kalender akademik tetap berjalan seperti yang sudah berlaku, yaitu bahwa kita akan alihkan itu dengan perkuliahan secara daring dengan Zoom, Google Classroom, ada Whereby. Buat dosen-dosen yang kurang paham tentang Zoom dan lain-lain, kita persilakan untuk via email atau WhatsApp. Kemudian juga ditambah dengan penugasan-penugasan yang tidak banyak, Pak, tapi mungkin karena ada banyak hal yang kami tinggalkan, yaitu seperti praktek klinik yang harus di lab, kemudian praktek klinik lanjutan atau pengabdian masyarakat yang sedianya tanggal 28 Maret, karena kami sudah mulai libur tanggal 17 Maret kemarin, sehingga kami pending dengan batas waktu yang tidak ditentukan, termasuk juga perkuliahan secara tatap muka sudah kami pending melihat situasi dan kondisi. Untuk seluruh kalender akademik tidak ada yang berubah, Pak. UTS, UAS dan lain-lain juga kami online kan semua, termasuk PMB penerimaan mahasiswa baru. Kita juga sudah pakai online semua. Kita pakai aplikasi dari Sevima, termasuk yang sudah bisa sistem informasi akademik yang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa. Sehingga semua mudah-mudahan tidak terkendala terlalu pelik begitu, Pak, dengan situasi kondisi. Nah, saya tadi melihat ada banyak khususnya dari akademi keperawatan yang dimana mahasiswa-mahasiswanya menjadi relawan. Mungkin ini ada berita baik karena kami Akademi Refraksi Optisi ini
bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan kacamata. Kami ada support dari pabrik kacamata yang memproduksi safety glass. Nah, safety glass itu bisa menjadi bagian dari APD. Kalau memang berkenan, kami akan kirim ke L2 Dikti tentunya yang akan bisa mendistribusikan. Kami bisa besok kami bisa kirim 1000 piece, Pak. Pak Samsuri? Pak Samsuri dengar saya? Dengar. Iya, Pak. Kami Ya. akan kirim 1000 kacamata safety glass itu, Pak. Oke, 1000. 1000. Itu mau diperuntukkan tuh relawan-relawan itu ya? Iya, Bu? untuk khusus untuk mahasiswa mungkin yang dari keperawatan. Kalau mahasiswa kami hanya di bagian mata, jadi tidak bisa menjadi relawan karena tidak berkompeten di situ. Jadi kami akan alihkan itu untuk akademi atau institusi yang mengirimkan mahasiswanya menjadi relawan. Mungkin bisa membantu kacamata itu bisa untuk dipakai sebagai safety glass. Kacamata besar itu loh, Pak. Besok saya UP-kan ke Pak Samsuri ya, Pak. Karena barangnya sudah ada. Kami akan kirim ke L2 Dikti besok pagi. 1000 itu? Iya. Mungkin bagi pendistribusiannya saya serahkan sama L2 Dikti aja, Pak, karena kami juga keterbatasan tenaga. Oke. Ya, nanti bisa kita bantu, kita infokan ke relawan-relawan yang membutuhkan ya. Nanti bisa kita bisa dikirimkan Ya, ke mungkin mereka dikhususkan untuk mahasiswa dulu, Pak. Mungkin ya. Karena Ya, jumlahnya 1000 itu nggak banyak sih menurut saya. 1000 itu kalau satu rumah sakit 100 aja paling bisa buat 10 rumah sakit. Oke, ya baik. Itu saja dari saya, Pak. Ya mudah-mudahan badai cepat berlalu. Sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bu. Terima kasih, Bu Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Dian. Sama-sama, Bu. Sumbangan kacamatanya. Iya, cuma itu yang bisa disumbang, Bu. Iya, siap, Nggak Ibu. jauh-jauh dari kacamata. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke Politeknik Karya Husada. Kami persilakan. Ibu Eka. Mikrofonnya, Bu. Ya, silakan Ibu. Halo, Bu. Ya, sudah kedengar. Ya, terima kasih Pak Samsuri. Ya, terima kasih Bu Santi. Ya, untuk Sama-sama, Politeknik Bu. Karya Husada sepertinya sama ya Pak ya, Bu, dengan kampus-kampus lain. Jadi kami sejak tanggal 17 Maret itu sudah meliburkan mahasiswa untuk belajar di rumah. Itu di awal kami mengeluarkan surat edaran itu hingga tanggal 5 April, Pak. Nah, selanjutnya kami perpanjang kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Jakarta khususnya. Untuk saat ini kami perpanjang hingga tanggal 19 April, Pak, sesuai dengan himbauan dari Gubernur DKI Jakarta. Namun ini pun tidak menutup kemungkinan untuk kami perpanjang kembali hingga sampai setelah Lebaran. Kita lihat kondisi COVID ini seperti apa. Nah, untuk sistem pembelajaran mahasiswa kami menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini dikoordinatori oleh koordinator masing-masing mata kuliah untuk terus dipantau jadwalnya. Jadi kami tidak merubah jadwal perkuliahan. Untuk jadwal perkuliahan masih sesuai dengan jadwal pembelajaran pada saat di kampus, namun tempatnya saja yang berbeda. Nah, untuk pembelajaran selain Google Classroom juga di sini kami menggunakan Zoom, video, media grup WA, dan
email bagi yang mahasiswa kami yang sedang tugas akhir, Bapak Ibu. Seperti itu untuk konsul tugas akhirnya. Nah, untuk ujian tulis pun untuk di kalender akademik kami tidak merubah, jadi sesuai dengan kalender untuk ujian tulis ini kami gunakan online dengan sistem SIAKAT karena memang sebelum kejadian COVID seperti ini pun di kampus kami sudah menggunakan ujian tulis secara online, jadi les paper gitu Bapak Ibu. Terus untuk penelitian untuk yang hibah mungkin masih tetap berlanjut. Dan bagi teman-teman di kampus kami yang belum mendapatkan hibah, kemarin dapat arahan dari KUPPM dianjurkan untuk melakukan publikasi dengan menggunakan literatur review. Jadi kami pada saat kondisi seperti ini harapannya teman-teman dosen masih bisa melakukan publikasi dengan menggunakan literatur review itu. Nah, untuk mahasiswa tugas akhir pastinya akan ada perubahan di kalender akademik. Tadi sama seperti Stikes Medistra ya, karena kami ada kebidanan dan keperawatan. Untuk kebidanan ini di tugas akhir ini ada praktek klinik Bapak selama 9 minggu itu di Puskesmas, jadi komprehensif. Jadi yang seharusnya di bulan April ini kami jadwalkan mundur menjadi mudah-mudahan bulan Juni sudah terselesaikan habis Lebaran, mudah-mudahan. Kami rencana awalnya akan dijadwalkan kembali di bulan Juni hingga awal Agustus. Jadi yang harusnya di akhir Juli ini mahasiswa tingkat akhir sudah selesai, kemungkinan untuk kalender akademiknya kami perpanjang hingga Agustus. Gitu Bapak Ibu, untuk yang mahasiswa di tingkat akhir. Nah, untuk pencegahan COVID sendiri di kampus, kami sudah memberlakukan sesuai dengan SOP, yaitu salah satunya itu melakukan penyemprotan di area kampus itu 1 minggu 2 kali untuk penyemprotan desinfektan dan penyediaan sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, untuk work from home juga kami sudah berlakukan di kampus kami, namun kami masih diberlakukan sistem piket, yaitu hanya 1 minggu 1 kali dan maksimal dalam area kampus itu hanya 5 orang. Itu maksimal. Terus untuk WFA sendiri, untuk memantau dosen maupun tenaga kependidikan, di kampus kami diberlakukan pengisian logbook setiap hari, dan setiap harinya dikirim ke masing-masing unit untuk dievaluasi. Jadi walaupun kami work from home, jadi masih tetap melakukan aktivitas yang sama untuk mengerjakan tugas-tugas kami seperti sebelum kami work from home. Terus untuk evaluasi Google Classroom ini, setiap hari pun kami melakukan upload untuk masing-masing dosen pengajar yang akan dievaluasi oleh koordinator mata kuliah masing-masing sesuai dengan jadwal atau tidak. Jadi itu yang kami lakukan di kampus kami. Untuk kendalanya, ya karena kami di kampus kesehatan, jadi mungkin praktik lab-nya yang memang kami agak kesulitan, karena kami selama ini masih menggunakan Zoom atau mungkin video-video praktik. Jadi untuk mahasiswa melakukan kegiatan praktikum di lab pun kami belum bisa melakukan evaluasi kepada mahasiswa kami. Selain kami memberikan video untuk melakukan praktikum tersebut. Dan untuk tadi kendala praktek klinik akan kami mundurkan, jadi tidak sesuai dengan kalender akademik di awal. Itu Bapak Ibu. Untuk mahasiswa tingkat akhir. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kampus Politeknik Karya Husada. Bapak Ibu, sehat selalu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Bu Eka, terima kasih. Iya, sama-sama, Bapak, Ibu. Iya, sama-sama, Ibu. Kita kembali ke Universitas Islam Asafia, sudah hadir? Hadir? I3L sudah hadir juga? Apakah I3L sudah hadir? Sudah bergabung sama kita? Belum. Stisip Abdi Negara, apakah sudah hadir?
Kemudian dari Sekolah Tinggi Teologi, Dria Karya. Oh, berarti sudah semua, Pak. Yang ini sudah semua membuat laporan singkatnya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab, kami persilakan Pak Samsuri untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari perguruan tinggi yang tadi menanyakan tentang PDDT, kemudian jabatan akademik dan praktikum di lab, Pak. Silakan, kami silakan Pak Pasam. Baik, terima kasih Bu Santi yang telah menjadi moderator. Ibu mungkin nanti seperti biasa Bu, untuk yang hari ini belum hadir nanti diberikan ditanya, diberikan surat klarifikasi Bu, karena ini bagian dari monitoring dan evaluasi yang kita lakukan sebagai tugas dan fungsi LLDT. Sesuai juga dengan arahan dari Pak Dirjen, setiap LLDT untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian pertama saya ingin memberikan beberapa jawaban terkait tadi yang melakukan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masalah praktek ya. Masalah praktek, memang praktek ini tadi sudah saya katakan seoptimal mungkin kalau itu praktek bisa dilakukan dengan diganti dengan metode online dapat dilakukan, tetapi kalaupun tidak maka salah satu solusinya melakukan penjadwalan ulang ya, penjadwalan ulang, dan itu bisa dilakukan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir atau setidaknya sudah mereda. Karena data laporan hari ini pun siklus yang terkonfirmasi itu juga terus meningkat. Nah, itu kemudian nanti sekaligus menjawab bagaimana sistem pelaporan di PDDT. Nanti akan ada edaran terbaru ya, bagaimana pelaporan untuk saya kira perpanjangan pelaporan untuk semester ini ya, semester berarti ini 2019-1 dan juga nanti untuk pelaporan sampai di bulan Oktober ya, karena sekarang yang kuliah sekarang kan dilaporkan periode nanti kan Bu Santi, ya, Oktober kan? Ya. Ya. Nah itu tentu beberapa pengunduran itu juga bisa dimaklumi Ibu Bapak semua, atau juga bisa dilakukan praktek-praktek yang bisa digantikan dengan penugasan, itu juga boleh kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya tadi solusinya harus dilakukan penjadwalan ulang, dan itu sepenuhnya kapan pelaksanaannya nanti diserahkan kepada perguruan tinggi. Kalau ada hal-hal yang ragu terkait hal tersebut, kami membuka konsultasi secara penuh kepada Ibu Bapak semua ya. Kemudian untuk mahasiswa baru yang dimaksud harus tuntas pelaporannya di bulan April, untuk mahasiswa baru ini adalah mahasiswa yang diterima tahun lalu. Ya, mahasiswa yang diterima 2019 1 kemarin ya. Itu semuanya harus terlapor, terrecord dengan di PDDT sampai dengan akhir April ini, Bu Bapak ya. Kemudian untuk yang akan diberikan ruang nanti fleksibilitas pelaporannya adalah terkait dengan hasil studinya ya, yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, itu yang pokok. Kemudian ada terkait dengan tadi praktikum sudah, ada mahasiswa yang sudah menjadi relawan, ya itu tolong juga SKS-nya diperhitungkan. Kemudian mahasiswa tingkat akhir yang harusnya selesai di semester ini terpaksa ditunda karena tugas akhirnya berkaitan dengan praktek di lapangan, yaitu dipersilahkan Ibu Bapak, dan kami menyarankan mereka juga diberikan keringanan untuk pembiayaan ya,
diberikan keringanan untuk pembiayaan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di semester akhir ini, karena mereka sebetulnya secara studi juga akhirnya menambah waktu gitu kan. Nah, jangan sampai ini akhirnya mereka juga terbebani secara pembiayaan. Kemudian kalau sebenarnya untuk mahasiswa yang tugas akhir ini juga bisa dilakukan kompromi, apakah kalau memungkinkan tugas akhirnya itu berupa penugasan-penugasan yang misal bagian dari studi literatur dan lain sebagainya, itu juga dimungkinkan Ibu Bapak semua ya. Yang penting itu ya tentu kalau kita ingin mendapatkan kompetensi yang sangat maksimal tentu mungkin juga tidak mencapai, tetapi setidaknya mendekati ke sana. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Atau kalau pilihannya harus menunda 1 semester, itu juga dipersilahkan, diperbolehkan. Kemudian terkait dengan dari UTA 17 Agustus, itu kami juga terima kasih Pak Rajes, kirimannya untuk hand sanitizer-nya sudah kami juga ya. Ibu Bapak yang lain kalau ingin menyampaikan apa istilahnya bantuan-bantuan, Ibu Bapak bisa langsung ya. Tadi ada yang langsung bekerja para Madinah ya, ini saya kira bagus ya, bekerja sama langsung dengan PMI itu juga saya kira sangat baik. Tinggal Ibu Bapak berikan report secara poin-poin kepada kami ya, supaya kami benar-benar mencatat aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua ini dengan sangat baik ya. Ada yang menyampaikan melalui LLDT juga tidak apa-apa, tetapi sebenarnya kami sangat menyarankan Ibu Bapak bisa langsung kepada lokasinya. Tapi seperti Bu Dian tadi menyampaikan 1000 kacamata, saya kira ini baik, nanti coba kami koordinasikan dengan Pemda DKI ya. Apakah langsung kita kirimkan ke Wisma Atlet atau bagaimana ya? Atau nanti juga kita kirimkan ke beberapa rumah sakit yang menjadi mitra dari perguruan tinggi yang ada di LLDT wilayah 3. Kemudian kapan batas ini mungkin tidak ada pertanyaan, tetapi saya kira saya mengapresiasi kebijakan di setiap kampus semuanya sudah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, hanya batas akhir WFH dan SFH. Ibu Bapak, di dalam setiap edaran Pak Menteri dan kami itu tidak menentukan waktu, karena memang waktu ini akan sangat tergantung dengan kapan grafik konfirmasi COVID-19 ini mulai melandai. Nanti Ibu Bapak saya kira untuk batas akhirnya nanti kalau memang sudah reda pemerintah, dalam hari ini Kemendikbud dan kami akan memberikan surat edaran khusus bahwa pelaksanaan WFH dan SFH itu sudah bisa dinormalkan kembali untuk masuk ke kampus. Tapi kalau Ibu Bapak ada yang sudah mengambil kebijakan di semester ini full semuanya adalah SFH, itu juga tidak ada masalah Ibu Bapak. Yang penting dipastikan UTS dan UAS-nya juga bisa dijalankan dengan baik. Nah, UTS itu bisa dilakukan secara online ataupun diganti dengan penugasan-penugasan, ya. Penugasan mandiri sebagai pengganti UTS pun diperkenankan, ya. Itu kemarin arahan Pak Dirjen secara live kepada kami. Kemudian itu yang pokok. Kemudian UAS-nya juga bisa dilakukan secara online kalau nanti memang pandemik ini sampai UAS di Ibu Bapak itu belum tuntas masalah pandemi COVID-19 ini, maka UAS juga bisa dilakukan secara online atau juga bisa dilakukan penugasan-penugasan yang memiliki bobot kompetensi yang sangat baik, ya. Ini karena kita lakukan online pun tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga akan open book dan lain sebagainya. Jadi
intinya mahasiswa tetap diajak untuk belajar, diajak untuk berpikir, diajak untuk mengerjakan ujian, ya. Tapi metodenya itu tidak saklek dengan metode tertentu, Ibu Bapak, ya. Sehingga semuanya yang penting ada record atau tercatat di kampusnya masing-masing. Kemudian saya kira Pak Sam ada izin, Pak. Kalau terkait izin, ada yang menanyakan dari Pancasila tadi terkait dengan jabatan JJA yang lewat online. Iya, sebentar. Sebentar Bu, terkait dengan kacamata ini ada mitra dari RSCM itu juga bisa menerima. Nanti kalau sudah diperoleh dari Bu Dian, kita juga bisa sebarkan 1.000 kacamata ini ke rumah sakit yang membutuhkan, ya. Kemudian tadi pertanyaan dari Universitas Pancasila ya Bu Santi ya? Iya Pak. Yang terlewat ya. Universitas Pancasila untuk pengurusan guru besar, ya. Apakah jadi begini? Yang bisa full disijali tanpa dokumen itu adalah asisten ahli dan lektor, Ibu Bapak. Kalau untuk guru besar itu pihak kementerian masih mengharapkan ada dokumen fisik. Jadi mohon maaf untuk yang guru besar itu tetap nanti disertakan dokumen fisiknya, ya. Dikirim saja ke kami, Ibu Bapak, tapi proses disijali tetap kita lakukan. Jadi untuk yang guru besar memang kami masih kita lakukan pengecekannya secara dual, ya. Walaupun nanti input secara online-nya juga dilakukan oleh Ibu Bapak semua, karena untuk guru besar dan lektor kepala ini juga masih kita menggunakan manual book atau POK tahun 2014. Saya kira gitu ya, yang Universitas Pancasila ya. Kalau guru besar kan tidak terlalu banyak, ya. Baik, saya kira itu Bu Santi. Saya kira masih ada sedikit waktu, kalau ada 2 atau 3 pertanyaan kami persilahkan, tapi kalau tidak ada, ya syukur alhamdulillah kita bisa beristirahat. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi sudah ditawarkan 2 atau 3? Ya, Bu. Ya, silakan. Boleh, silakan. Bu, 1. Ya, dari Poltek ya. Dari Pancasila. Ya. Yes. Ya, silakan Pak. Dari Pancasila. Iya. Ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih Pak Samsuri. Yang pertama tadi terkait dengan yang JCA Pak. Kami kan sudah di online di Sijali, kemudian pengiriman berkas dokumennya terkait dengan guru besar, apakah itu bisa dikirim dalam minggu ini atau menunggu nanti sampai waktu yang ditentukan? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kami juga tadi ada pesan dari Pak Rektor itu terkait dengan pengurusan Serdos yang sekarang. Yang Serdos sekarang kan harus ada menggunakan TPA, kemudian TKDA, kemudian TOEFL. Nah, itu apakah ada ketentuan berikutnya atau tetap menggunakan yang seperti itu, Pak? Ya, itu kemudian tambahan satu lagi, Pak, terkait dengan pendidikan nih, Pak, skripsi, kemudian kerja praktek, magang ataupun nanti KKN. Nah, apakah itu ada edaran resmi dari LLDikti 3 ke masing-masing universitas jikalau tidak diadakan atau nanti kita tunda waktunya? Apakah ada edaran yang resmi nanti akan diedarkan ke kami atau ada kebijakan sendiri di kampus masing-masing? Terima kasih, Bapak. Baik, saya jawab dulu ya, sekalian ya. Jadi JJA Pak, yang JJA untuk usulan profesor tadi, silahkan bisa dikirim dalam minggu ini ya Pak. Itu sudah boleh dikirim. Boleh. Kami di Oke, kantor Pak. ada yang bisa menerima kok. Siap, Baik. Pak. Siap. Kemudian untuk Serdos Pak, ini sebenarnya sedang kita tanyakan juga,
karena beberapa lembaga yang melakukan tes ya, baik itu TPA itu sedang mengundurkan ya. Nah, terkait dengan Serdos ini kita tunggu kebijakan lebih lanjut dari kementerian ya Pak, karena jujur kalau untuk Serdos ini betul LL Dikti tidak mendapatkan ranah kewenangan untuk kebijakannya ya. Kita hanya mendapatkan ranah untuk verifikasi datanya saja. Kemudian skripsi dan tugas akhir ini sudah ada beberapa edaran Pak, memang tidak eksplisit terkait dengan skripsi dan tugas akhir, tetapi edaran yang terbaru itu edaran dari Pak Dirjen itu menyampaikan bahwa untuk mahasiswa yang memang sudah semester akhir ya, kemudian mereka terpaksa katakanlah menyelesaikan tugas akhirnya harus tunda, maka itu perguruan tinggi diperkenankan untuk memperpanjang 1 semester lagi, Pak. Ya. Kemudian kalau terkait dengan skripsinya bagaimana, ya, misal belum batas akhir studinya belum habis katakanlah, tapi dia sudah waktunya menyusun skripsi atau tugas akhir. Kalau skripsi dan tugas akhirnya itu bisa dibuat dalam bentuk tugas akhir yang sifatnya online juga diperkenankan. Tetapi kalau tidak, maka terpaksa harus dilakukan penundaan dan itu silahkan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi, Pak. Ya. Siap. Jadi pemerintah tidak harus mengatur yang sangat detail seperti itu. Yang jelas nanti dalam pelaporannya itu akan diwadahi secara khusus untuk pelaporan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Siap. Saya kira cukup ya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Pak, satu lagi Pak ya. Sama-sama. Masih bisa satu lagi. Satu boleh, lagi boleh. Pak. Ya, satu lagi boleh. Ya, silakan yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Mikrofonnya dinyalain, Bu. Mikrofonnya. Ya, di-unmute. Di-unmute, Bu. Mikrofonnya. Ya, silakan Ibu. Mati lagi, Bu. Ya, terdengar, Bu? Sudah. Silakan Ibu. Ya, makasih Ibu, makasih Bapak atas waktunya mau menanyakan terkait tadi untuk perpanjangan masa studi. Apabila kita melakukan perpanjangan masa studi, artinya kita harus bersurat resmi ke LL Dikti atau memang sudah secara otomatis bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin itu saja, Bu. Baik. Ya. Supaya Ibu supaya tercatat dengan rapi, ya, akan lebih baik Ibu sampaikan kepada kami ya. Mahasiswa. Ini kan mahasiswa yang memang batas studinya sudah berakhir ya, Bu Eka ya? Iya betul Pak. Iya betul Pak, untuk yang tingkat akhir. Disampaikan saja secara tertulis di surat akan lebih baik ya. Walaupun ke depan kita juga akan telusuri, tetapi kalau ada dokumen informasi dari Ibu disampaikan melalui akun Silat, itu juga akan lebih baik tercatat dengan tertib di LL Dikti 3 ya. Melalui akun Silat ya Pak ya. Baik Pak. Ya, makasih banyak Bapak. Ya, sama-sama Ibu Bapak semua, saya kira saya apresiasi dan terima kasih. Kenapa pertemuan ini kami lakukan, sebetulnya saya secara pribadi dan juga teman-teman ini kangen dengan Ibu Bapak semua. Kita selain menjalankan tugas dari kementerian, kita juga menjalankan tugas sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dengan melakukan secara live ini, saya bisa berkomunikasi langsung satu persatu dengan Ibu Bapak semua. Oleh karena itu, kenapa yang kita undang terbatas? Karena kami ingin ada live interaction seperti ini ya. Sekali lagi, itu saja dari kami dan terakhir kita berdoa semua semoga bangsa kita, bangsa Indonesia ini segera terhindar
dan terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Dan sekali lagi semangat selalu untuk Ibu Bapak semua. Salam sehat selalu, salam bekerja dari rumah tanpa mengurangi produktivitas kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam, Bu Sinti. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Terima kasih Pak Puri, terima kasih Bu Sati. Terima kasih. Ya, terima kasih semua Bu Bu Santi. Santi mana Bu Santi? Kangen nih.